Ya, teman-teman, hari ini tanggal 26 ya, bulan 12. Kita akan update saham sekaligus untuk menghitung harga wajar ya, berdasarkan PR ratio sama PBB ya. Udah beberapa hari belum dibahas ya untuk harga wajarnya. Mungkin ini ada salah satu atau dua satu. Salah satu dua salah dua. Jadi ada dua emiten yang akan kita hitung untuk harga wajarnya ya. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan support ya, baik like, share ataupun komentar ya. Itu sangat luar biasa. Kalau nggak ada teman-teman, video ini tidak akan bermanfaat. Dan kepada orang yang telah mendoakan saya, teman-teman mendoakan saya, gue terima kasih ya. Selama ini telah mendoakan saya dan saya diberikan kesehatan sama keluarga. Dan mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kesehatan. Serta yang telah memberikan support, thanks ya, terima kasih atas berkembangnya channel ini. Mudah-mudahan support, thanks yang kalian berikan itu diberikan dan digantikan 10 kali lipat. Oke teman-teman, tanpa berpanjang-panjang, emiten apa yang akan kita bahas? Ada apa? Ada HRTA ya. Ini sangat menarik teman-teman untuk HRTA ya. Kita akan hitung harga wajar. Satu lagi belum dibahas, PBP. PBP-nya berapa? Selama 3 tahunan aja lah, jangan jauh-jauh ya. Nah, teman-teman, oke. Sudah ya. HRTA ya, kita lihat ini harta dinata abadi ya, pakaian dan barang mewah. Ini kena pajak kan ntar nih 12% nih. Itu nanti aja dihitungnya ya, ataupun nanti aja beritanya. Oke. Pakaian mewah ya, pakaian dan barang mewah ini ya. Unit usahanya silahkan teman-teman cari sendiri di profilnya. Saya hanya menghitung angka-angka aja. Lihat dari net income-nya dulu. Net income dari 74 ke 96 meningkat ya, kuartal 3-nya. Kuartal 2 dari 116 ke 103 menurun. Kuartal 1 70 miliar ke 103 miliar, artinya menurun. Emat meningkat. Jadi kuartal 1 sama kuartal 3 doang yang meningkat ya. Kita lihat revenue dari 3,1 triliun ke 5,049 triliun, bagus meningkat. Kuartal 2 dari 4,0 triliun ke 4,2 meningkat. Untuk net income-nya menurun. Cuman untuk revenue bagus, berarti keren teman-teman ini. Istilahnya si marketingnya keren ya. Bisa meningkatkan penjualan. Kuartal 1 dari 2,1 ke 4, artinya juga ada penjualan. Secara revenue bagus teman-teman. Hanya net income-nya aja yang kurang baik di kuartal 2-nya. Kenapa? Mungkin ya banyak beban kali ya. Lanjut kita ke EPS-nya, ada nggak? Ada 75,55 ya. PR rasionya 4,42, artinya lagi murah, tapi kita lihat apakah betul murah. Biasa dijual di 5,42 selama 3 tahun, berarti 4,42 ya murah lah teman-teman ya. Murah berapa kali ya? Satu kali doang ya, murah satu kali kurang ya. Nah untuk PBB-nya 0,70, kita lihat rata-rata berapa dia di PBB-nya. Rata-rata PBB-nya berapa kali ini ya? Ntar kita hilangkan dulu. Berapa kali? Mana nggak hilang-hilang? 0,82. Sekarang 0,72, berarti betul agak murah. Cuman dia biasa dijual di 0, ya. Tidak dijual dia lebih daripada angka 1 selama 1 tahunnya. Itu rata-ratanya teman-teman ya. Terus untuk harga bukunya 477, sekarang 334. Untuk ROE-nya 15,82, bagus teman-teman, ini ROE-nya bagus ya. 15,82 artinya 5,82 lebih bagus ya daripada normalnya. Dia bagi dividen tahun kemarin 0, Mei ya, 4,40% atau 15 perak. Kita lihat posisi kasnya ada 204 miliar, equity-nya 2,1 triliun ya. Wow, hutangnya nih 1,40, bisa jadi hutang pakaian kali ya. Silahkan cek teman-teman hutangnya hutang apa ya, hutang usaha ataupun hutang, yang penting pasti hutang usaha sih ya teman-teman. Cuman ini sudah melebihi equity-nya ya, sekitar 1,49, 1,40 ya, berarti kalau di batasnya udah lebih pada ambang batas 0,9 ya. Kalau ambang batasnya PR ratio itu,
DER itu adalah 0,5 ya, setengah daripada equity. Kalau ini sudah melebihi equity-nya, jadi harap berhati-hati dengan hutangnya. Jangka panjang hutangnya 600 miliar. Nah, ini jangka pendeknya 2,4. Dia punya cash 204. Artinya ini sangat-sangat luar biasa hutang jangka pendeknya 2,4 ya. Ini harus segera diselesaikan teman-teman ya. Kalau tidak diselesaikan ya bisa-bisa PKPU nih teman-teman ya, karena kasnya cuma 204 ya. Tapi mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak, karena dari segi pendapatannya ini ROI juga bagus 15,82, artinya masih bisa lah untuk melunasi mungkin gitu ya. Ini aja hutangnya kan 3 ya, bisalah dibayar dari net income-nya juga lumayan lah gitu. Cuma udah triliunan teman-teman, ini hutang udah triliunan ya. Baik teman-teman, kita langsung aja. EPS-nya berapa ini? Pakai rumus PE rasio 7555. 75.55 ya. Dikali hari ini nih, tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya itu 5.42. 5.42 ya. Sama dengan berapakah harga wajarnya? Di 409. Kalau sekarang berarti masih murah teman-teman ya. Sekarang kan 334, terus di harga wajarnya berapa? 409. Kita hitung lagi berdasarkan harga buku, berdasarkan PBP ya. Harga bukunya 47751. 477.51 dikali dengan PBP ya. PBP 0.82. 0.82 391. Ini 334 berarti masih tergolong murah ini ya. Kita pindahkan dulu ke sini ya. Nah, inilah harga wajarnya teman-teman ya. Kuartal 3 409, dan PBP juga berdasarkan PE rasio ya, berdasarkan PBP 391. Sekarang tanggal 26 bulan 12. Perhatikan teman-teman untuk penurunan udah pindah nih. Sebentar ya, saya betulin dulu. Ya. Nah, teman-teman perhatikan untuk penurunannya sudah tertembus ya di sini ya, di 340. Kita hapus dulu. Nah, ini hampir mendekati MA 10-nya, cuman dia punya namanya gap ya di sini teman-teman. Ada gap, ada kecil sebelum gapnya. Ada gap bukan sih, coba lihat. Mudah-mudahan sih bukan gap ini. Kita lihat nih gap apa bukan? Oh, bukan gap teman-teman ya. Bukan gap, bagus berarti. Kalau enggak gap ini berarti bagus teman-teman, ini bukan gap. Keren juga nih. Jadi si HRTA ini secara secara candle udah bagus teman-teman ya. Nah, udah bagus, secara candle sudah bagus. Nah, ini juga tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas di kepala merah. Tinggal nunggu menyentuh MA10 dengan ini tinggal menyentuh doang MA10-nya dengan si candle ya. Nanti di bawah ini soalnya si MA10 masih menuju ke bawah, tapi secara tahanan sudah bagus, tanda-tanda kenaikan sudah ada. Ini tanda. Nah, ini juga sudah terlewati ya. Kita hapus dulu. Oh, yang ini belum ya, belum. Nah, ini belum juga. Maka biarkan aja kalau yang belum ya. Jadi ini tanda-tanda kenaikan sudah. Jadi untuk ke bawahnya ada nggak? Ke bawah kita lihat. Nah, ini ada satu lagi. Nah, ini ada si ekor hijau teman-teman. Untuk ke bawah ada si ekor hijau di sini ya. Ini wajib dikunjungin teman-teman ya. Makanya si MA-nya kan masih posisi ini juga ekor hijau teman-teman nih. Ini banyak ekor hijau tahun 2023 juga ada di ekor 284 ya. Udah segitu dulu ya, juga ada udah terlewati ini ya. Udah terlewati, kita tinggal yang ini teman-teman ya. Ini gue terlewati belum? Udah ya. Jangan-jangan udah. Belum. Itu belum terlewati, hanya tersentuh sama shadow aja. Jadi tetap teman-teman, walaupun ada tanda-tanda kenaikan sedikit lagi menyentuh MA10 secara MA ya, secara MA ini sih udah bagus teman-teman ya. Gap yang juga udah ketutup. Nah, juga dia menyisakan juga di sini tanda-tanda kenaikan.
Kita pindahin ke bawah dulu dikit. Nah, di angka berapa ini? Di angka 373. Jadi ada tanda-tanda kenaikan di angka 339, 372, 733, 380, 387 sama T401. Dan target saya ada di angka 491 ya di si kepala merah. Di sini juga ada si kepala merah di 445. Ini tanda-tanda kenaikan sudah bagus teman-teman ya. Dan juga ada nih di 4467, 467 ya. Itu tanda-tanda kenaikan semua ya. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda kenaikan berarti sebenarnya sedikit lagi di up gitu ya. Cuman tetap harus hati-hati karena MA10 masih menuju ke bawah. Hanya tinggal pemetik aja lagi teman-teman. MA10 nanti sudah mulai di bawah candle dan dia lagi menuju ke atas ya. Mudah-mudahan ini waktu di sini tidak terjadi karena dia menyisakan gap ya. Maka mudah-mudahan yang ini sudah rapih teman-teman, di sini sudah rapih. Secara gap dia sudah rapih, secara candle juga sudah menandakan mau ke atas, tinggal menunggu konfirmasi aja MA10-nya di bawah candle dan lagi menuju ke atas. Mungkin itu seperti yang saya bayangkan ya. Pinginnya seperti itu ya. Cuman hati-hati ini area 320-nya belum ketembus sama body. Terus di sini juga ada PR di 284 ya. Tapi mudah-mudahan sih ke atas dulu lah, baru nanti mungkin setelah penurunan baru kita setelah kenaikan baru penurunan lagi bisa ke angka lebih dalam lagi gitu ya. Yang penting naik aja dulu gitu kan. Oke teman-teman, jadi HRTA itu target saya yang kedua kali ini ya. Ini yang kedua kali ke 491. Oke teman-teman, harga wajar juga 409. Jadi saya melebihi, target saya melebihi harga wajar kuartal 3. Mudah-mudahan kuartal 4-nya bagus ya. Nah teman-teman, untuk isian bagaimana? Kemarin sempat pada jualan. Nah bandar foreign juga tetap jualan, maka perhatikan nanti bandar foreignnya. Tapi bandar lokal sudah mulai masuk teman-teman ya, sudah mulai masuk bandar lokalnya, sudah mulai berlebih lah belinya gitu ya. Ada MG ya yang ngambil 1,3, ada PDD ini broker bagus, 33 broker bagus. Mudah-mudahan si PD juga bagian daripada bandar, suka ada ya, di bandar juga di apalagi gitu ya. Kalau MG ya mungkin hampir 30%-nya bandar gitu di sini si MG itu ya. Oke teman-teman, untuk HRTA seperti itu. Jadi harga wajar sudah dihitung, kenaikan sudah hitung, penurunan juga sudah diperlihatkan sama teman-teman. Silahkan teman-teman berstrategi seperti apa yang inginkan. Dan daripada bandar lokal juga sudah mulai masuk lagi. Walaupun keluar masuk gak jadi masalah, yang penting ada transaksi. Cuman untuk bandar foreignnya cenderung dia menjual ya teman-teman. Makanya hati-hati ketika sudah foreign terus menjual, biasanya dia cenderung pinginnya turun lagi gitu ya, cenderungnya. Tapi ini MA10 juga masih menuju ke bawah ya, hati-hati aja. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya. Ada Arka ya, Arka Jayanti Persada ya, barang pendustrian, notasi khusus ya. Ini notasi khusus kenapa ini? Efek bersifat ekuitis dalam pemantauan ya, kita lihat nanti ya. Baik teman-teman, kita lihat ini untuk net income-nya ya. Jadi saya tidak melihat ini karena FC akan 29 perak ya. Notasi khusus karena mungkin karena 50 terlalu lama kali ya. 50 terlalu lama ya kali ya. Ya mungkin 50 terlalu lama. Kita cek dulu ya untuk RK ini. Ya, RK hanya kriteria nomor 1 ya. Artinya ini 50-nya terlalu lama ya. Tanggal masuk tanggal 2000 tahun 2022 udah lama banget ya berarti ya. Nah, kita berarti udah ketahuan berarti 50 terlalu lama gitu aja ya. Oke, kita cek teman-teman untuk RK ini berapa sih harga wajarnya dulu ya. Kita sebelum kita ke lukisan market maker, kita lihat dulu harga wajarnya dulu ya. Untuk net income ini bagus teman-teman ya. Ini terus melaporkan keuangannya, artinya secara LK baik-baik aja ya, walaupun rugi tetap dilaporkan ya. Kuartal 1 2 miliar rugi 579 untuk kuartal 1 di tahun 2024. Kuartal 2 3 miliar menurun ya ke 2 miliar, terus kuartal 3-nya 4 miliar ke 2 miliar. Artinya tahun ini ada penurunan ya, penurunan. Selain penurunan ada kuartal 1 juga yang mengalami kerugian. Revenue dari 32 miliar ke 42, atau revenue bagus teman-teman, meningkat ya. Kuartal 2 55 ke 22 menurun betul. Kuartal 1 48 ke 2 berarti jomplang banget ya untuk revenue-nya. Ini harus digenjot lagi nih ya untuk marketingnya. Bisa yang harus digenjot itu marketingnya.
PE rasionya 14,86, artinya kemahalan ya, 4,86 kali. Terus untuk harga bukunya 0,51, belum tentu murah karena udah di FCA kan. Terus untuk harga bukunya 57,34 ya, artinya masih, kalau sekarang harga berapa? 29 perak ya. Kita lihat DER-nya. DER-nya berapa ini? DER-nya 1,86. Nah, ini teman-teman. Ini yang menjadi mungkin penyebab kenapa si Arka ini menjadi FCA dan 50 kan, karena seperti teman-teman ketahui, kadang-kadang LK, laporan keuangan, sama bandar, terus sama lukisan market maker itu kadang-kadang bertautan atau berhubungan ya. Jadi equity-nya itu 115, hutangnya 213, berarti kan melebihi ekuitasnya gitu kan. Wajarnya itu 0,5 teman-teman ya. Nah teman-teman seperti itu ya. Jadi ini hutangnya terlalu besar gitu ya. Oke, kita langsung aja kita hitung ya, berapa sih harga wajarnya untuk Arka itu. Nanti sebagian kita lihat untuk lukisan market makernya ya. Ini masih ada TTM-nya ya, EPS TTM-nya 1,95 ya, 1,95 dikali PE rasionya selama 3 tahun 14,14 sama dengan 14,14 beres ini 14,86, berarti ini masih mahal ya. Tapi cenderung di situ harganya 29, ini 27, berarti si berdasarkan PE rasio ini lagi posisi mahal 29 perak, karena walaupun dia FCA kan tetap mahal gitu teman. Jadi mungkin ya bandar juga atau yang lain juga malas untuk investasi seperti itu teman-teman ya. Tapi kita akan lihat nanti teman-teman. Jangan khawatir teman, tenang aja. Saya bilang kan selama LK-nya lancar gitu kan, equity-nya tidak negatif gitu kan, selama tokohnya tidak bermasalah, cenderung aman. Hutang ya kalau bisa dibayar bayar aja. Yang penting tidak di PKPU kan ya gitu kan. Ini yang penting tidak di PKPU kan. Kalau hutang banyak tidak di PKPU kan ya cenderung aman lah. Kecuali kalau udah di PKPU kan ya. Oke, kita akan hitung berdasarkan harga wajar berdasarkan PBP ya. Untuk harga tengahnya PBP tengah-tengahnya itu 0,81. 0,81 dikali, ini berapa PBP-nya? 0,51, berarti murah teman-teman, lagi murah ini. Dan di FCA ya. Untuk harga bukunya 5734. 57.34. Nah, kita enter di 46. Nah, kita kesiniin dulu ya, baru kita ngobrol-ngobrol. Nah, teman-teman, kalau sudah ada PE rasio 27 perak, masih ada nilainya, berarti ini cenderung masih aman teman-teman ya. Banyak emiten-emiten yang harganya tidak di FCA kan, cuman untuk PE rasionya itu negatif. Nah, itu juga kan artinya di negatif aja banyak yang mau gitu teman-teman ya. Banyak yang istilahnya ditaikin, diturunin gitu, bandarnya mau. Nah, juga selama ini PE rasionya ada nilainya gitu, walaupun istilahnya harga wajarnya di bawah harga normal 50 gitu kan, malah di FCA kan ya. Nah teman-teman ya, HPBP juga 46, artinya ini sebenarnya si emitennya masih aktif dan LK juga masih keluar, hanya tinggal equity-nya aja yang harus dibesarkan atau enggak hutangnya harus dibayar gitu kan. Intinya begitu kan. Nah ini teman kita tuh nyangkut sudah 3 tahun di harga 70 teman-teman ya. Nah teman-teman jangan khawatir, perhatikan dari bandarnya. Bandar betul cenderung menjual, tapi perhatikan waktu tanggal nih. Nah ini sudah mulai diperjualbelikan, artinya dia sudah mulai istilahnya mengakumulasi kembali dan menjual kembali, artinya ditransaksikan dengan baik ya. Selama ini kan dia tidak ditransaksikan dengan baik, dijual terus ya. Bahkan dari harga berapa nih, kita cek deh. Kita bikin garis 3 ya, simulasi. Nah perhatikan teman-teman, dari mulai harga 2000, bayangin aja 2000 dia langsung diterjun bebaskan dan tidak pernah diangkat dan tidak pernah bikin yang namanya bukit-bukitan ya.
langsung aja di lembah, cuman dikit ke 11115 dikelembahin lagi, malahan ditidurkan di 50 54 gitu. Kita cek lah nanti ke belakang ya. Nah ini sampai ke sekarang harga 20 berapa 29 perak gitu ya. Tetapi dia mencoba untuk bangkit kembali dengan si bandarnya sudah mulai makan ya. Si bandarnya sudah mulai makan ya barang-barang dari teman-teman kita ya. Nah teman-teman kita kalau nyangkut di 70 tinggal 4S apa? Sabar, 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 dan sabar teman-teman FCA. Teman-teman sudah bagus, tidak keluar daripada emitennya ya. Karena secara LK sih masih baik ya. Bukan berarti bagus ya, baik ya, dia masih melaporkan keuangan ya. 27. Kita tunggu aja dia di harga 50 lepas aja teman-teman ya. Kalau teman-teman istilahnya tidak suka dengan FCA. Kalau saya kan cenderung bukan tidak suka dengan sahamnya ya. Tidak suka dengan transaksinya aja di FCA ya. Kata MUI katanya haram gitu kan. Nah, kita cek teman-teman, ini kan udah lama banget ya. Nah, ini di 50 kan aja udah lama banget ya. Tahun berapa ini 50 kan? Kita cek di sini deh. Adakah harga tanda-tanda kenaikan? Nah, ini nih. Pernah diangkat ke berapa ini? Ke 63, teman-teman. Tahun berapa ini? Kita cek dulu ya. Ini tahun kolot, tahun kolot. Tahun 2022 semenjak itu dia lurus aja 50 ya, mungkinlah kelamaan lah mungkin ya, betul ya. Mungkin bursa ini tidak mungkin bursa juga ya katanya ini kelamaan. Inilah tanda-tanda kenaikan pertama teman-teman di 59, artinya dia harus ke sini. Kalau bandarnya masih aktif ya, dia harus ke angka 59 ya. Catatan bandar masih aktif ya. Nah, ini teman-teman ini kan harus menuju 50 dulu ya. Kita lihat 70. Kalau teman-teman mau average sebenarnya sih ini waktunya bandar ngambil, jadi silahkan aja gitu mau average gitu kan teman-teman. Kalau mau average mudah-mudahan, kalau teman-teman bertahan berarti kan yakin dengan emitennya gitu untuk CRK ini ya. Di sini ada di angka 68. Nah kita lihat nih 50-an 53 54 sudah ketahuan. Ini 6 berapa 67 juga udah ketahuan, dia mau ke arah ke 67 gitu kan nanti kalau sudah bebas. Nah ini ada di angka ini berapa nih 79 juga ada teman-teman. Ini ada sebagai gap gitu ya 79. Nah teman-teman dia jangkut di 70-an ya. Ini ada di angka 70 itu di angka sini teman-teman. Ada dia ngasih tanda mau keluar di gapnya teman-teman. Kalau kurang yakin juga nih ada di angka ini. Ini adalah gap di 110. Jadi kita targetkan ke situ aja. Kalau sudah bebas teman-teman ya. Nah, kita tinggal nunggu ini pembebasan dari FCA-nya aja ya. Karena ini FCA-nya mungkin terlalu, bursa juga mungkin ini terlalu lama dikocapinya. Kalau dulu kan betul bisa 1 tahun 2 tahun gitu. Kalau sekarang sudah nggak bisa teman, 3 bulan minimal. 3 bulan minimal harus transaksi di atas 10 juta lot, 10.000 lot atau transaksi rata-rata 5 juta per hari. Jadi minimal dia kalau 9 kali 5 minimal 45 atau 0,45 miliar ya selama 3 bulan. Minimal setengah miliar lah minimal transaksi untuk biar nggak kena FCA. Itu minimal segitu teman. Minimalnya segitu selama 3 bulan gitu ya. Kalau ini mah nggak usah dihitung transaksinya teman-teman karena sudah FCA gitu kan. Nah, pertanda baiknya apa sekarang? Ternyata emang si bandar lokal itu cenderung dia kembali aja waktu di harga berapa nih? Di harga 7 perak aja dia akumulasi terus dia jualan lagi. Dia cenderung asik dengan harga FCA teman-teman. Nanti mungkin teman-teman kalau mau di 70 kita tunggu sebentar ya. Nah, ini adalah simulasi teman-teman ya, simulasi untuk average ya atau average down ya. Contohnya teman-teman punya berapa lotnya, mungkin teman-teman nanti hitung aja gitu ya. Ini simulasinya kalau teman-teman punya 1000 lot, contohnya ke di harga 70 perak kan, 70 perak. Nah, itu sekitar 7 jutaan ya. Nah, ini average-nya itu 70. Nah, contohnya teman-teman mau average harga sekarang. Kalau teman-teman mau average harga sekarang di harga contohnya 1000 lot lagi, di harga sekarang udah 29 perak kan. Ya kan 29 perak kan? Ya 29 perak. Maka teman-teman hanya membutuhkan uang sekitar 2.900.000 gitu ya. Maka average teman ada di 50 ya.
maka average teman itu ada di 50. Jadi pas 50 ya udah tunggu aja gitu kan, tunggu 3 bulan, siapa tahu lepas, maka dia akan teman-teman enak ngejualnya gitu ya. Tetapi kalau teman-teman punya pemikiran lain, contohnya saya udah mau average nih, istilahnya 7 juta lot lagi, 7 juta lagi dapat berapa lot nih gitu kan, kita hitung aja dulu teman-teman ya. Contohnya 7 juta ya, 7 juta, mana 7 juta deh, 7 juta dibagi 20, harga 29 kali 100 berarti 0,02. Mana? Bentar. Tambah 02. Nah, gitu kan. Jadi 100 ya. Sama dengan di 24 13 rata-rata 24 13 ya. Nah, mungkin teman-teman average nanti di 41 ya. Jadi teman-teman punya harga di bawah kalau teman-teman istilahnya average berdasarkan nominal. Kalau tadi berdasarkan lot ya, kolor ya. Berdasarkan lot mungkin teman-teman punya harga cuma 50 gitu. Cuman kalau teman-teman memakai average berdasarkan jumlah duit berarti 41 perak. Jadi teman-teman masih bisa dijual di harga FCA gitu ya, di sini ya 41 perak di sini. Nah, sinilah 41 perak ya, tinggal berapa perak lagi itu kalau mau average teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau dibiarkan, saya juga punya tanda-tanda sampai ke 77. Ya mungkin ini minimal teman-teman ketika lepas daripada ini kan belum lepas daripada 50 51 ya. Artinya teman-teman harus nunggu dulu lepas dari 50 51 dan berada di 51 selama 3 bulan ya. 3 bulan baru keluar daripada FCA dan dia dibebaskan dari FCA untuk dijual secara normal gitu kan. Mungkin teman-teman bisa nunggu di situ. Tapi kalau teman-teman pengen ke 41 udah pernah belum nih gitu kan. Kita lihat tuh di sini pernah nggak ke 41. Nah, ini selama ini belum pernah ke 41 ya. Yang tertingginya dia di 33 teman-teman ya selama FCA nih. Selama FCA kan turun naik ke 24. Nah, terakhir itu di 33 teman-teman yang tertingginya itu mungkin bisa ke harga 33 lagi atau nggak melebihi. Udah nyundul sih teman-teman ya. Kalau kata dijual normal sih udah bagus, udah break gitu kan, koreksi langsung up ke atas. Ini kalau dijual secara normal udah bagus teman-teman ya. Dia bikin cekungan, dia koreksi langsung bang ke atas. Biasanya suka bang gitu ke atas ya kalau secara normal. Lihat aja mas sebelumnya sudah menjulur ke atas gitu. Artinya ini lagi uptrend ini ya. Kalau dijual secara kalau ini kan FCA ya. Saya tidak akan melihat untuk gap-gapnya lah teman. Biar yang penting si bandar lokalnya juga sudah mulai ngisi lagi ya. Jadi tenang aja untuk Arka karena laporan keuangan juga bagus, cuman di harganya aja di 51 kan jadi kena FCA. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa keluar daripada FCA, mungkin bertahan di angka 51 sampai 3 bulan. Tetapi kalau ingin mencari jalan istilahnya udahlah, yang penting saya kejemput aja. Mungkin teman-teman bisa melakukan average gitu ya. Nah, ini teman-teman mungkin seperti itu teman-teman, kalau punya tinggal dikalikan aja. Nanti mungkin teman-teman kalau 100 ya silakan 100 gitu kan. Kalau punya seberapa lotnya tinggal dihitung seperti itu aja. Mungkin ini simulasinya aja ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, satu lagi. Nah teman-teman, nanti buat kedepannya ya, ketika dia emiten itu, kalau yang saya teliti kan yang istilahnya yang dari atas terjun ke bawah, nah, dia di 50 kan baru ke atas, ataupun dia cenderung ada naik ke atas tapi sebentar paling 3 atau 4 hari atau 5 hari baru ke bawahin. Nah, itu kan cenderung dia ke bawahin ya, tidak sempat untuk jualan di harga tinggi gitu ya. Nah, untuk emiten yang listing dia diangkat ke atas sampai ratusan persen sampai ribuan persen gitu kan, dari 400 sampai dijual ke harga 2000 gitu kan, artinya sudah ratusan persen gitu, dan berjalan dari bulan Juli 2019 sampai Desember. Artinya kan itu perjalanan jauh teman-teman, Nah, setelah itu teman-teman, ketika dia turun jangan coba-coba ngambil, biarkan saja. Ingat ya, ketika dari listing dia diangkat terus-terusan sampai 200%, 300%, 400% dan cenderung lama, dia sampai 3 bulan, 4 bulan. Ketika turun jangan diambil. Ingat, jangan diambil. Kenapa? Karena itu adalah masih dalam hak prerogatif daripada bandar, dan bandar cenderung udah mau, istilah di sini udah untung duluan teman-teman. Jadi mereka sudah untung duluan.
nanti yang dibuangnya ini adalah sisa-sisa barang. Sisa-sisa barang yang mereka jual itu adalah untung semua. Dijual di harga berapapun untung. Nah makanya sekarang itu si Arka ini lagi berupaya diambil lagi sama bandar lokalnya. Ya dia udah untung banget gitu. Udah jualan kemarin udah habis. Sekarang ambil lagi ya udah untungnya udah koyor-koyor gitu ya. Udah gede banget gitu ya. Nah tinggal pembuktian sekali lagi teman-teman ini ya. Apabila si Arka ini bisa melewati sedih lagi, apa mungkin ya kalau bandar bisa jadi, berarti dia fix ini milik bandar, si emiten ini milik bandar. Nanti teman-teman kalau mau beli ada di bawah lagi gitu. Tapi kalau ini sampai dia hanya naik sampai ke harga murahnya, malah setengah harga murah, nah itu udah fix teman-teman, bandar di sini ada cuman tidak berani untuk mengangkat karena harus melihat daripada LK-nya gitu kan. Karena kadang-kadang bandar juga tidak sekonyong-konyongnya naikin barang kalau dia, tidak sekonyong-konyong dia naikin harga saham kalau dia memang bukan penghuninya dan mungkin tidak bersahabat dengan emitennya gitu, hanya mengangkat begitu aja gitu kan. Ada yang seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau emang sudah klop dengan emitennya, si bandarnya juga masih reng-rengan mereka, ya mereka cenderung aman untuk menaikkan ke harga yang sangat dia inginkan, dia silahkan aja gitu kan, malahan ke harga yang pucuk ini lagi bisa gitu teman-teman ya. Coba kalau kita sebagai DT jangan banyak angan-angan, ingat jangan banyak angan-angan ya. Kita belajar untuk norma-norma saja, 1%, 2%, 3% itu udah untung udah gede, yang saya bilang itu ya teman-teman. Kalau untung 1%, 2% kalau dari miliaran kan intinya bisa besar juga. Makanya belajar bersyukur dari hal-hal kecil teman-teman ya, bersyukur dari hal-hal kecil. Jadi nanti ke depan seperti itu temannya, apabila emiten IPO diangkat sampai 100, 300, 400, sampai 700%, terus dia dilempar lagi ke bawah, jangan diambil. Kalau mau diambil tunggu 2 tahun. Tunggu 2 tahun lihat LK-nya. Oke? Tapi kalau sekarang kan udah terjadi, ya udah nggak apa-apa. Ini juga bandar si bandar lokal juga sudah ngambil lagi gitu kan. Artinya cenderung ditransaksikan dengan baik ini ya. Tandanya emiten ditransaksikan dengan baik ya ada seperti ini teman-teman nih. Ada jual belinya walaupun di FCA, tapi selagi ada yang jual beli yang nggak jadi masalah. Poren juga sudah masuk teman-teman nih. Poren juga sudah masuk. Berapa nih? Cuma 2 juta gitu kan. 900, artinya porennya sudah mulai tertarik lagi ya di sini. Cuma ini poren KW bukan nih tanggal 9 Desember. Coba deh tanggal 9 Desember. Oh YP teman-teman. Kalau YP ya istilahnya lokalan punya, cuma KTP-nya KTP poren gitu. Ya teman-teman ya, mudah-mudahan ya si YP juga ini bisa ngebantu lah, walaupun KTP-nya KTP poren tapi bandar lokal yang jadi masalah sebenarnya. Yang penting ada ditransaksikan kalau saya teman-teman ya. Kita lihat dari tanggal 19 Desember 19 ada YP juga sama teman-teman. Artinya YP sebagai bandar sama PDM, XA sama K. Ini broker bagus teman-teman. Ini yang ngambilnya broker bagus semua teman-teman si RK ini. Jadi teman-teman harap bersabar aja karena ditransaksikan juga dengan baik ya sama si bandarnya. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa kejemput ya. 3 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan saya sangat salut kepada teman yang sudah bisa bertahan sampai 3 tahun, sudah berani bersabar untuk menghadapi emiten yang seperti ini ya. Oke teman-teman, mungkin kalau teman-teman nih kalau di FCA ditransaksikan seperti ini bagus teman-teman, berarti dia ada bandar di dalamnya. Jadi kalau ada bandarnya cenderung ke atasnya bisa. Oke, mungkin teman-teman segitu aja dari saya untuk pagi hari ini ya. Nanti kita habis ini kita update untuk emiten punya teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Ciao.